perempuan yang menurut saya terbesar dalam sejarah Islam adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Fatimah Zahra, Fatimah dengan gelar Az-Zahra. Beberapa waktu yang lalu saya membaca buku yang sangat klasik, ditulis oleh penulis Prancis, Émile Durkheim. Dia menulis buku tentang sejarah Nabi yang berjudul La Vie de Mahomet, kehidupan Nabi Muhammad. Buku itu ditulis dengan gaya bahasa yang sangat memikat, sehingga cerita Nabi yang biasanya membosankan menjadi tampak menarik. Dia misalnya bercerita tentang kedatangan Nabi di Madinah. Ketika ia menceritakan wajah Nabi, ia ceritakan betapa elegannya wajah Nabi, betapa memesonanya penampilan Nabi, sehingga orang terpukau karena keindahan wajah. Salah seorang sahabat yang bernama Buraidah mengangkat tombaknya, kemudian di atas tombaknya ia simpan serban. Dan dia mengatakan, saya tidak tega bahwa Nabi datang ke Madinah tanpa bendera. Jadi dia pajanglah serbannya sebagai bendera. Jadi dia yang menggambarkan keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kemudian menggambarkan Fatimah Az-Zahra, putrinya, dengan sangat buruk. Émile Durkheim mengatakan bahwa wajah Fatimah itu payah deh. Dia tidak ada seorang pun yang tertarik kepada Fatimah. Dan ketika diusulkan bahwa Ali akan menjadi suaminya, Fatimah tampaknya memprotesnya. Seorang penulis lain, masih sama kaum orientalis, mengatakan bahwa Émile Durkheim menulis itu karena kecemburuannya. Sebagai seorang Romo, ia tidak enak bahwa di samping di Heilige Familie, keluarga suci dalam gereja, ternyata ada keluarga suci di kalangan umat Islam, yaitu Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki penampilan yang sangat memesona itu. Karena itu, kemudian sebetulnya dengan menggunakan beberapa data sejarah, sangat sulit untuk menolak Fatimah sebagai orang yang sangat buruk rupa dan tidak disukai orang. Masalahnya karena kata Aisyah, tidak ada orang yang berjalannya, berbicaranya begitu mirip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Fatimah. Jadi Fatimah sangat mirip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalqan wa khuluqan, baik dalam penampilan fisiknya maupun di dalam akhlaknya. Sangat mengherankan, karena itu Émile Durkheim menggambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat bagus, tetapi yang mirip dengan Nabi digambarkan dengan sangat jelek, kalau bukan karena subjektivitas dia. Tapi buat saya tidak penting apakah Sayyidah Fatimah jelek atau baik. Sayyidah Fatimah penting untuk kita bicarakan di sini karena ia adalah tokoh sebagaimana suaminya penegak keadilan. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, Fatimah datang menuntut tanah Fadak yang dihadiahkan Nabi kepadanya. Kisah tanah Fadak itu diceritakan dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Ia menuntut tanah warisan ayah. Kemudian Abu Bakar berkata bahwa Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan apa-apa. Semuanya diperuntukkan untuk kepentingan umat. Dan untuk itu Fatimah berkata, bukankah para nabi juga sebelumnya mewariskan kekayaannya kepada keturunannya? Bukankah Al-Quran mengatakan wa waritha Sulaiman Dawud? Bukankah Sulaiman mewarisi Dawud? Bukankah Nabi Zakaria berkata, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, beri aku anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Para nabi saling mewariskan di antara sesamanya. Dan Fatimah menyampaikan tuntutannya itu dalam sebuah pidato yang dicatat dalam sejarah, dalam Balaghatun Nisa. Banyak orang menuduh Fatimah matre, dia mencintai dunia. Fatimah sebetulnya tidak mencintai tanah Fadak itu. Yang dia cintai adalah keadilan.
Kalau penguasa sudah berani merampas harta keluarga Nabi, apalagi akan menghalangi mereka untuk merampas hak-hak rakyat kecil. Fatimah berdiri bersama suaminya sebagai sautul adalatil insaniyah, sebagai suara keadilan insani. Sekarang ini ketika kaum perempuan mencari idola yang dijadikan contoh dalam kehidupan mereka, bukankah sebaiknya mereka kembali menengok Sayyidatuna Fatimah, seorang perempuan yang ahli ibadah, yang setia kepada suaminya, pada saat yang sama dia berjuang bersama suaminya untuk menegakkan keadilan.